Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Nama saya Ibta Rahman. Nama saya Yona Permana. Nama saya Septian Agung Nugroho. Nama saya Faisal Ahmadi. Kami di sini akan mempresentasikan tentang manajemen inovasi pada UMKM. Manajemen inovasi pada UMKM. Inovasi tidak dilepaskan dalam kehidupan berbisnis karena inovasi merupakan roh atau jiwa dalam sebuah perusahaan untuk berkembang. Saat ini inovasi dapat berkembang di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Inovasi tidak hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar, melainkan perusahaan kecil pun untuk melakukan inovasi demi keberlangsungan usahanya. Oleh karena itu, manajemen inovasi merupakan faktor penting untuk menentukan perkembangan usaha mikro kecil menengah. Peran UMKM dalam sektor ekonomi. Peran UMKM ini dalam perekonomian suatu negara sangat penting. UMKM melambangkan kekuatan pembangunan ekonomi sebuah negara. Pentingnya UMKM sebagai besar berkaitan dengan sebutan mereka sebagai tulang punggung ekonomi pembangunan. Bila dibandingkan dengan perusahaan besar, UMKM memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Oleh karena itu, keberadaan UMKM menjadi sangat penting sebagai penggerak perusahaan dan perkembangan ekonomi. Terus seperti yang diungkapkan oleh John Petrov 1986 bahwa secara umum UMKM memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi membawa calon pembeli dan penjual bersama-sama dan menyebarkan informasi mengenai kualitas produk yang dilakukan secara memadai. Terus yang kedua, perusahaan kecil menyerap langsung sumber daya dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, penurunan permintaan barang impor harga domestik dengan cepat ditransmisikan ke seluruh masyarakat sehingga merangsang permintaan produk dalam negeri serta potensi pertumbuhan domestik dan ekspor tinggi. Terus yang keempat, itu perusahaan kecil yang terbesar di seluruh negeri akan memberikan manfaat pembangunan ekonomi dan memperbaiki standar hidup masyarakat. Dalam salah satu bukunya Management Challenge for the 21st Century, Drucker menyebutkan beberapa faktor yang menunjang organisasi bertahan terhadap perubahan. Yang pertama itu fleksibel. Jadi organisasi itu harus mengikuti zaman, harus fleksibel terhadap apapun agar bisa bertahan. Yang kedua itu fokus pada peluang. Jadi kalau peluang itu harus fokus sama satu tujuan, misalnya ingin membangun perusahaan pengiriman barang, terus fokus di sana, jangan ke lain agar perusahaan itu dapat bertahan. Yang ketiga itu fasilitas. Tentu untuk membangun sebuah organisasi juga harus memadai fasilitasnya. Kalau tidak, ya tidak bisa berjalan di sana dalam organisasi tersebut. Yang keempat itu mengelola pengetahuan. Pengetahuan itu kayak misalnya di karyawan, ada yang pintar, dikelola aja biar perusahaan itu dapat berinovasi. Nah, kan karyawan itu pintar, jadi ide-idenya banyak. Yang kelima yaitu inovasi sama saja ya. Terus lanjut selanjutnya, perbedaan antara UMKM dengan perusahaan besar dalam manajemen. Kalau perusahaan besar itu dari manajemen puncak ke manajemen bawah itu banyak susunannya. Sedangkan kalau untuk UMKM itu sedikit, langsung dari manajemen puncak ke manajemen bawah. Yang ketiga itu struktur. Kalau di perusahaan besar itu strukturnya jelas, bahkan di pembukuan juga jelas. Kalau untuk UMKM itu kadang suka cuman pabrik catat aja. Yang ketiga itu budaya. Perusahaan besar itu biasanya mengikuti budaya-budaya, misalnya suatu negara ikuti yang di sana. Misalnya UMKM, misalnya kalau yang daerah juga cuman budaya itu aja. Jadi ruang lingkupnya kecil kalau UMKM dibandingkan perusahaan besar. Yang pertama SDM. Nah, kadang di UMKM itu SDM itu langka karena biasanya SDM itu larinya ke perusahaan besar. Orang-orang yang pintar itu biasanya lari ke perusahaan besar. Kelebihan dan kelemahan UMKM. Yang pertama adalah kelebihan dari UMKM, tingkat fleksibilitas yang tinggi. Kecilnya dimensi perusahaan, mungkin UMKM harus lebih cepat
tuntutan pelanggan. UMKM secara praktik mengadopsi semua perubahan lingkungan dengan relevan. Yang kedua adalah semangat kewirausahaan. UMKM memiliki semangat kewirausahaan di mana setiap pengusaha memiliki kemandirian yang tinggi sehingga harapan dan energi para pengusaha dapat digunakan untuk mempertahankan budaya inovasi selalu tumbuh dan berkembang. Yang ketiga adalah kompetisi. Keterbatasan sumber daya manusia dan jumlah modal yang kecil membuat UMKM menganalisis yang rinci sehingga dapat menentukan tugas-tugas dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan bersama. Yang keempat ada inovasi lebih cepat karena tanpa struktur. UMKM relatif lebih mudah untuk melakukan koordinasi dengan karyawan, fungsi kontrol yang langsung dan sangat cepat membuat UMKM dapat menemukan kemungkinan peluang baru untuk pertumbuhan dan pengembangan inovasi lebih mudah. Kelemahan UMKM, sempitnya waktu untuk melengkapi kebutuhan. UMKM biasanya sangat kesulitan dalam masuk pasar yang besar. Oleh karena itu UMKM perlu memerlukan strategi yang kuat untuk memasuki pasar global dalam hal investasi, pemasaran, penelitian, data promosi, pengembangan jaringan distribusi dan membangun kapasitas produksi. Yang kedua ada terbatasnya anggaran. Setiap perusahaan yang ingin mengembangkan diri pastinya menggunakan data yang lebih. Inilah yang selalu jadi masalah bagi UMKM, terutama di Indonesia untuk memulai usahanya. Kebanyakan UMKM tidak dapat mencukupi modalnya untuk memperluas pasar, terutama pasar global. Yang ketiga, kurangnya sumber daya berkualitas. UMKM biasanya tidak memiliki banyak tenaga ahli. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran dari para pengusaha UMKM tersebut yang menyebabkan perusahaan tidak memadai untuk mempekerjakan tenaga ahli untuk pekerjaan yang sangat dibutuhkan. Seringkali UMKM dilatih oleh cara-cara yang bersifat kekeluargaan dan kurang mendalam. Bagaimana menciptakan UMKM inovatif? Inovatif dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan untuk dapat maju dan berkembang. Agar perusahaan dapat maju dan berkembang, maka perusahaan harus dikelola secara efektif. Hal ini yang dinamakan manajemen inovasi. Manajemen inovasi adalah tantangan bagaimana perusahaan mengelola inovasi di dalam perusahaan, meliput perencanaan, proses sampai tahap implementasi. Manajemen inovasi perusahaan akan membuka jalan untuk pertumbuhan perusahaan di masa depan dan keberhasilan kompetitif. Manajemen inovasi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas inovasi perusahaan mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Banyak UMKM yang tidak memiliki instrumen untuk mengelola proses inovasi dalam perusahaan mereka. Oleh karena itu, UMKM harus menyesuaikan beberapa aspek dari sistem manajemen inovasi serta proses untuk memastikan bahwa inovasi jangka panjang, keberhasilan, dan kompetitif dapat dicapai. Slide selanjutnya, dimensi penilaian inovasi pada UKM. UMKM dapat mendorong inovasi dalam organisasi dan yang paling penting adalah fokus pada inovasi untuk membantu mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dalam mencapai tujuan bisnis mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah alat untuk menilai sejauh mana inovasi sudah dilakukan UMKM. Alat penilaian inovasi dirancang untuk membantu perusahaan lebih memahami dan memperluas wawasan perusahaan sehingga mendorong inovasi secara keseluruhan. Mengidentifikasi bahwa kemampuan inovasi efektif pada UMKM tergantung pada 7 dimensi. Yang pertama ada tujuan dan agenda strategis, yang kedua ada kepemimpinan dan budaya, yang ketiga ada kolaborasi dan kemitraan, yang keempat bisnis dan teknologi, yang kelima proses inovasi, yang keenam organisasi inovatif, dan yang terakhir organisasi belajar dan manajemen pengetahuan. Ketujuh dimensi ini merupakan indikator terkuat untuk membentuk profil inovasi organisasi dan membantu dalam mengidentifikasi peluang dan perbaikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.